Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tita Seviana, NIM 4021998, kelas Perbankan Syariah D semester 5. Di sini saya akan menyampaikan tentang resume studi hadis. Yang pertama, yaitu materi tentang kehujahan hadis, baik yang pro dan kontra. Hadis secara harfiah diartikan sebagai perkataan atau sabda, perbuatan hal ihwal atau kejadian, peristiwa, masalah, dan ketetapan lainnya yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Secara terminologi, hadis berarti catatan yang bersumber dari pernyataan dan tingkah laku Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Gambaran tentang bagaimana hadis menjelaskan Al-Quran. Pertama, Al-Quran telah menghalalkan makanan yang baik dan mengharamkan makanan yang buruk. Contohnya, mengharamkan segala binatang buas yang mempunyai taring, burung-burung yang mempunyai kuku yang mencakar dan menyambar, mengharamkan keledai jinak, bukan keledai hutan, karena ia termasuk binatang kotor dan keji. Kedua, Al-Quran telah menghalalkan segala minuman yang tidak memabukkan. Ada beberapa macam minuman yang sebenarnya tidak memabukkan, tetapi dikhawatirkan kalau memabukkan juga. Contohnya, tuak dari ubi, tuak dari keledai, tuak labu, tuak yang ditaruh dalam bejana. Ketiga, Al-Quran telah membolehkan daging hewan-hewan yang ditangkap oleh hewan-hewan pemburu yang sudah diajar dengan patuh dan mengerti. Berdasarkan jumlah perawinya, hadis dibagi menjadi dua, yaitu hadis mutawir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang banyak pada setiap tingkat periwayatannya, mulai dari tingkat sahabat sampai dengan pengarang kitab yang menurut akal dan kebiasaan tidak mungkin mereka sepakat berdusta. Sedangkan hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang sedikit atau jumlah perawinya tidak mencapai derajat hadis mutawatir. Yang kedua yaitu materi sejarah hadis pada masa permulaan atau masa Nabi SAW. Hadis pada masa Rasulullah, para sahabat adalah orang Arab tulen yang mayoritas tidak bisa baca tulis, namun memiliki hafalan yang luar biasa. Rasul menyebarkan agama Islam selama kurang lebih 23 tahun. Para sahabat semenjak awal telah memperhatikan benar segala ucapan, perbuatan, dan segala perilaku Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam karena mereka mengetahui bahwa segala apa yang dilakukan oleh Rasul adalah menjadi sumber ajaran Islam. Pengajaran hadis oleh Rasul yaitu dalam menurut Mustafa Asmi dalam menyampaikan hadis kepada para sahabatnya, Rasul menggunakan 3 cara. Yang pertama, menyampaikan dengan kata-kata. 2. Menyampaikan hadis melalui media tertulis atau Rasul mendiktekan kepada sahabat yang pandai menulis. 3. Menyampaikan hadis dengan praktek secara langsung. Penulisan hadis secara implisit menunjukkan bahwa Rasul merasa khawatir apabila hadis juga ditulis, yaitu catatan-catatan akan bercampur baur dengan ayat-ayat Al-Quran. Ketika sudah tidak ada kekhawatiran, maka diizinkan oleh Rasul. Larangan ditunjukkan kepada para sahabat yang masih baru masuk Islam, sehingga beliau melarang para sahabat menulis hadis. Penyebaran hadis bertambah pesat sehingga meluar hampir ke semua pelosok wilayah Islam. Setelah perjanjian Hudaibiyah, Rasul mengajarkan ajaran Islam kepada mereka, dan setelah Islam kuat, hadis tersebar di Jazirah Arab. Tiga, sejarah perkembangan hadis pada masa sahabat.
Menurut ulama usul, sahabat adalah orang yang memeluk agama Islam yang hidup bersama dengan Rasulullah, menghadiri banyak majelis dengan tujuan untuk mengikuti serta meneladani sunnahnya. Kriteria penyebutan sahabat atau harus memeluk agama Islam, mati dalam keadaan Islam, bertemu langsung dengan Rasulullah. Perkembangan hadis pada masa Rasulullah setelah Rasul wafat, para sahabat tidak dapat mendengar sabda atau menyaksikan perbuatan-perbuatan Nabi, serta hanya dapat diketahui melalui informasi para sahabat Nabi. Sahabat Nabi dalam perkembangan hadis yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Umar Al-Affan, Abi Thalib, Umar ibn Al-Khattab, Ali ibn Abi Thalib. Kesungguhan para sahabat dalam menjaga hadis Nabi yaitu setelah wafatnya Nabi, ingatan hadis sahabat tetap terjaga, sebab Abu Hurairah terbiasa membagi malam menjadi 3 bagian, yaitu sepertiga malam pertama untuk tidur, sepertiga malam kedua untuk ibadah, dan sepertiga malam terakhir untuk menghafalkan hadis dan mengingatnya. Bukti bahwa Nabi Muhammad menjadi teladan dan panutan bagi pengikutnya yaitu bukti pertama, Sa'id bin Musayyab berkata, saya melihat Utsman duduk di suatu tempat, lalu ia meminta makanan yang dimasak dengan api lalu memakannya. Kemudian Utsman berkata, saya duduk di tempat duduk Rasulullah SAW dan saya sholat seperti sholat Rasulullah SAW. Bukti yang kedua, saat kami berdiri menghadap jenazah Ali berkata, kami melihat Rasulullah SAW berdiri, lalu kami berdiri dan beliau duduk, maka kami pun duduk. Yang keempat, sejarah perkembangan hadis pada masa Tabi'in. Tabi'in adalah orang Islam awal yang masa hidupnya setelah para sahabat Nabi dan tidak mengalami masa hidup Nabi Muhammad SAW. Pada dasarnya, periwayatan yang dilakukan di kalangan tabi'in tidak berbeda dengan yang dilakukan para sahabat. Mereka mengikuti jejak para sahabat sebagai guru-guru mereka. Hanya saja persoalan yang dihadapi mereka agak berbeda dengan yang dihadapi para sahabat. Metode tabi'in pada masa dalam menjaga sunnah Nabi adalah menempuh metode yang sudah dilakukan para sahabat, menerima riwayat dari orang yang kapasitasnya thiqah dan dabit, meminta sumpah dari periwayatannya saat mencari dukungan dari para lain, melakukan rihlah untuk mengecek hadis dan pembawa aslinya. Sejalan dengan pesatnya perluasan wilayah kekuasaan Islam, penyebaran para sahabat ke daerah-daerah tersebut terus meningkat sehingga masa ini dikenal dengan masa penyebarannya periwayatan hadis atau intisyar al-riwayah ila al-amsyar. Pada masa ini terdapat kota-kota sebagai pusat pembinaan dalam periwayatan hadis sebagai tempat tujuan para tabi'in dalam mencari hadis. Kota-kota tersebut adalah Madinah, Makkah, Kufah, Basrah, Syam, Mesir, Maghrib, Andalusia, Yaman, Jurjan, Quswain, dan Khurasan. Yang kelima, kitab-kitab hadis dan kedudukannya. A. Jenis-jenis kitab hadis. 1. Kitab jami' atau jawami' adalah kitab yang menghimpun hadis-hadis yang berkenaan dengan bidang akidah, hukum, adab, tafsir, tarik, dan sejarah hidup. Yang kedua, kitab as-sunnah atau al-ahkam adalah kitab yang disusun berdasarkan sistematika pembahasan fikih. 3. Kitab masanid atau musnad adalah kitab hadis yang disusun berdasarkan nama-nama sahabat yang meriwayatkan hadis. Yang keempat, kitab ma'aim atau mu'jam disusun berdasarkan tertib huruf abjad atau alfabet. 5. Kitab masyikat, kitab yang berisi hadis-hadis yang dikumpulkan dari seorang syekh. 6. Kitab ajza atau rasail
adalah kitab yang berisi hadis-hadis yang dikumpulkan berdasarkan suatu perkara atau tema. 7. Kitab Arba'inat adalah kitab-kitab hadis yang mengumpulkan hadis sebanyak 40 buah. 8. Kitab Afrad atau Gharaib adalah kitab yang memuat hadis-hadis yang hanya terdapat pada seorang syekh, tetapi tidak ada pada syekh lain. 9. Kitab Mustadrak adalah kitab hadis yang mengumpulkan hadis-hadis yang tidak disebutkan oleh pengarang sebelumnya. 10. Kitab Mustakhraj adalah kitab hadis yang mengumpulkan hadis-hadis pada suatu kitab yang memiliki rangkaian sanad berlainan tetapi bertemu pada periwayat awal atau gurunya. 11. Kitab Ilal adalah kitab yang menyebutkan adanya kecacatan pada sebuah periwayatan hadis, baik dari segi matan maupun sanadnya. 12. Kitab Atrof adalah kitab hadis yang hanya menyebut sebagian redaksi hadis, baik dari sisi permulaan, tengah-tengah, atau akhirnya saja. 13. Kitab Tarajim adalah kitab hadis yang mengumpulkan hadis-hadis dari sanad tertentu. 14. Kitab Ta'alik adalah kitab hadis yang mengumpulkan hadis-hadis dari kitab tertentu tanpa menyebutkan sanadnya. 15. Kitab Targhib wa Tarhib adalah kitab yang menghimpun hadis-hadis tentang dorongan untuk mengerjakan kebaikan dan larangan untuk melakukan kejelekan. 16. Kitab Al-Mukhtasarat adalah kitab yang berbentuk ringkasan dari kitab hadis lain. 17. Kitab Asbab Wurud Al-Hadis adalah kitab hadis yang memuat pembahasan tentang sebab-sebab munculnya sebuah hadis. 18. Kitab Al-Manduat adalah kitab hadis yang menghimpun hadis-hadis palsu. 19. Kitab Al-Masyurat adalah kitab yang berisi doa-doa masyhur, yaitu doa-doa yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. 20. Kitab hadis An-Nasik wal Mansuk, kitab hadis yang menghimpun hadis-hadis yang nasik dan mansuk. 21. Kitab Mushkil Hadis adalah kitab hadis yang mengumpulkan hadis-hadis yang sukar dipahami. 22. Kitab Ahkam adalah kitab hadis yang menghimpun hadis-hadis yang mengandung muatan hukum. B. Kedudukan kitab hadis. As-Suyuti pernah berkata, jumlah hadis Nabi baik yang bersifat ucapan atau qauli dan tindakan atau fi'il yang dapat ditemukan di muka bumi ini maksimal hanya 200.000 buah. Jumlah hadis sebesar itu yang dihimpun dalam berbagai kitab, ditulis pada kurun waktu yang berlainan sehingga tidak mungkin melihat seluruh sumbernya yang sama. Dengan kata lain, tidak mungkin kalau berbagai sumber hadis yang beragam tersebut memiliki satu tingkatan yang sama. Oleh sebab itulah, para ulama membagi derajat atau kedudukan kitab-kitab hadis dalam beberapa tingkatan. 1. Tabaqat pertama. Terbatas hanya pada Sahih Bukhari dan Muslim serta Muwatta Malik bin Anas. Di sana diberikan klasifikasi hadis yang mutawatir, yang sahih ahad, dan yang hasan. 2. Tabaqat kedua terdiri dari Jami' Imam Tirmizi, Sunan Abu Daud, Musnadnya Imam Ahmad bin Hambal, dan Mujtaba Imam Nasa'i. Tingkatan kitab-kitab tersebut tentu di bawah Sahih Bukhari dan Muslim serta Muwatta. 3. Tabaqat ketiga terdiri dari beberapa kitab yang mengandung banyak kelemahan, yaitu berupa keganjilan, kemungkaran, dan keraguan-raguan serta samping keadaan para tokohnya yang tertutup. Tabaqat ketiga ini belum dapat diorientasikan serta dijabarkan dari segi ilmu dan hukum. 4. Tabaqat keempat
terdiri dari karangan-karangan yang ditulis tidak dengan sungguh-sungguh pada abad-abad akhir, yaitu dari sumber cerita dari mulut ke mulut dari orang-orang yang senang menasihati, kaum sufi, dan para sejarawan yang tidak adil, suka membuat bid'ah dan menurut nafsu. Tentunya, tabaqat keempat ini tidak akan dijadikan pedoman oleh seseorang yang memahami hadis Nabi, karena merupakan sumber nafsu dan bid'ah. Sekian resum studi hadis dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.